Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai surat lamaran pekerjaan. Kali ini, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran. Baik, dalam menulis surat lamaran pekerjaan diperlukan persyaratan tertentu, baik persyaratan struktur maupun persyaratan kaidahnya. Persyaratan struktur telah Bapak jelaskan sebelumnya pada materi pertemuan minggu yang lalu, bahwa struktur teks disesuaikan dengan isi dan sistematikanya surat lamaran pekerjaan yang telah ditentukan. Nah, mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan sudah Bapak sampaikan di pertemuan minggu yang lalu. Jika kalian lupa, silakan buka kembali materi minggu lalu. Untuk kaidah penulisan, hal-hal yang berkaitan dengan unsur kebahasaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan surat lamaran itu harus menarik. Surat lamaran pekerjaan harus menarik agar dapat memberikan sebuah kesan pertama yang baik dan menambah peluang untuk diterima menjadi karyawan. Ya, biasanya seorang HRD personalia itu menerima surat lamaran tidak satu dua, tapi bahkan puluhan sampai juga ratusan, bahkan sampai ribuan. Sehingga tampilan yang menarik, tulisan yang menarik, itu akan menjadi nilai lebih untuk kalian, untuk meningkatkan peluang kalian diterima ke tahap berikutnya. Ya, memang untuk saat ini, surat lamaran itu merupakan langkah awal kalian masuk ke tahap berikutnya. Bisa itu bentuk tes, bisa itu wawancara. Tapi jika dari surat lamarannya saja sudah gagal, tidak mungkin kalian bisa masuk ke tahap berikutnya. Lalu yang kedua, penulisan surat lamaran pekerjaan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan itu hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar, maaf, karena surat lamaran itu merupakan surat resmi. Ya, pada saat membuat surat resmi, kita harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang baik dan benar. Kemudian, penulisan surat lamaran harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu merupakan kalimat yang tidak bertele-tele, langsung tujuannya apa, to the point, tidak menimbulkan tafsiran ganda, itu merupakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, penulisan surat lamaran itu harus mencantumkan tujuan dan alasan pelamar. Surat lamaran itu seharusnya mencantumkan alasan dan tujuan kamu membuat surat tersebut. Formasi apa atau posisi apa yang diinginkan oleh kalian, serta apa yang melatar belakangi kalian membuat surat lamaran tersebut. Itu perlu disampaikan dalam surat lamaran tersebut. Kemudian, penulisan surat lamaran pekerjaan harus terbaca dan rapi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan poin yang pertama, di mana penulisan surat lamaran itu harus menarik. Jika tidak terbaca, otomatis bagaimana seorang HRD personalia bisa menerima kalian untuk masuk ke tahap berikutnya. Jika tidak rapi, itu mencerminkan kepribadian kalian. Tulisan kalian, presentasi dari surat lamaran kalian, itu mencerminkan pada kepribadian kalian. Surat lamaran itu tidak boleh menggunakan pensil. Harus menggunakan ballpoint atau pulpen. Ada juga beberapa perusahaan itu memperbolehkan jika diketik. Nah, jika diketik atau menggunakan pulpen, tidak boleh menggunakan tinta yang tipis. Perhatikan printernya, jangan sampai printer kalian itu atau printer tempat kalian mengeprint surat lamaran itu tintanya tinggal sedikit. Nah, itu tidak boleh.
Tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada bekas tip X ataupun bekas perbaikan lainnya. Jika kalian menggunakan komputer mengetiknya, pastikan harus rapih. Kanan kirinya ada spasinya, terbaca, jelas, renggang, seperti itu. Penulisan kertas lamarannya juga tidak boleh menggunakan kertas yang kusut, kertas bekas, kotor, tipis, minimal kalian menggunakan 70 gram, 80 gram lebih baik, sehingga tidak mudah terlipat dan akan kusut. Nah, tadi Bapak sampaikan, tampilan presentasi surat lamaran itu mencerminkan kepribadian kalian. Serapi mungkin, sebaik mungkin. Ada 5 poin. Harus menarik, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, kalimatnya harus efektif, sampaikan alasan dan tujuan kalian, kemudian harus terbaca dan rapih. Itulah kaidah kebahasaan dari penulisan surat lamaran. Selanjutnya, untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kalian perhatikan surat lamaran pekerjaan di samping ini. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tolong kalian perbaiki surat lamaran pekerjaan tersebut sesuai dengan kaidah penulisan unsur kebahasaan lamaran pekerjaan yang baik. Jika menurut kalian surat lamaran ini kurang menarik, buatlah menjadi lebih menarik. Jika ada bahasanya yang kurang baik dan benar, perbaiki agar bahasanya lebih baik dan benar. Jika ada bahasa yang atau kalimat yang tidak efektif, ganti menjadi kalimat yang lebih efektif. Jika dalam surat lamaran ini belum menyantumkan atau belum menyampaikan tujuan dan alasan penulisan surat lamaran ini, si penulis belum menyampaikan tujuannya untuk melamar di posisi apa dan alasannya karena apa, tulis di sini. Kemudian tulisan tersebut harus terbaca dan rapi. Nah, di sini ada data pribadi, boleh kalian ganti dengan data pribadi kalian. Lalu kemudian hasil pekerjaan tersebut kalian tulis, tidak diketik, pada kertas HVS polos A4 atau F4 atau kertas folio bergaris. Kemudian foto, lalu upload hasil pekerjaan kalian pada web e-learning yang nanti akan Bapak sediakan. Tugas boleh dikerjakan individu ataupun boleh berkelompok. Tapi untuk berkelompok maksimalnya itu 3 orang. Begitu. Nah, nanti jika berkelompok bagaimana Pak untuk menguploadnya? Silakan kalian tulis di lembar pekerjaan kalian nama anggota kelompoknya, masing-masing foto, masing-masing upload. Ya, masing-masing upload, bukan cuma satu orang yang upload tapi masing-masing upload. Tentu dengan pekerjaan yang sama, seperti itu. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan saja tulis, bisa bertanya langsung ke Bapak. Tentunya dalam bertanya, latih diri kalian dengan menggunakan bahasa yang sopan. Begitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.